jangan dikira aku nggak berempati loh, aku sangat berempati sekali. Makanya aku miris kesalahan dari orang satu dua tapi berimbas kepada banyak orang gitu. Dan aku ya udah sekarang ini kalau naik pesawat itu aku selalu punya ilmu ikhlas. Oh iya, gini, aku kan ini aku hampir setiap hari terbang terus nih. Ini sekarang lagi libur, besok libur, lusa aku terbang. Terus aku tuh intensitas aku kan terbang tinggi ya. Nah baru kemarin aja aku tuh ribut sama orang. Kenapa aku tulis status itu? Sebenarnya bukan buat yang terjadi sekarang ya gitu, tapi aku buat semuanya. Jadi bukan cuma buat satu orang, buat semuanya gitu. Jadi kita tuh harus patuh dengan apa yang sudah menjadi prosedur daripada penerbangan gitu. Aku kemarinnya sebelum itu baru aja kemarin kejadiannya aku tuh berantem sama orang. Gara-gara ini udah mau terbang nih, udah mundur pesawat, udah tinggal mau terbang, dia masih teleponan dong. Kan akhirnya aku berdiri, aku nyalain panggil pramugari datang, terus aku bilang, "Mbak, tolong dong Mbak, itu Mbak handphonenya suruh matiin." Padahal sebelumnya pramugari udah ke situ udah bilang, "Mbak, maaf ya, handphonenya dimatiin." Tapi ternyata dia masih terus aja telepon sampai mau terbang gitu loh. Nah itu kan radiasi ya. Apa yang menjadi peraturan harusnya dipatuhi kayak gitu. Walaupun tidak kecelakaan itu cuma dari handphone, cuma dari signal, bukan cuma itu ya. Bukan berarti nggak boleh. Kan ada juga netizen yang komen maksudnya kayak lu nggak suka videoan di dalam pesawat. Bukannya nggak boleh, tapi kan aku kan mode pesawatnya dimatiin, jadi nggak ada sinyal gitu loh. Kalau mau videoan nggak masalah, mau main handphone nggak masalah. Aku juga suka main game kok di pesawat, tapi mode pesawatnya tuh dimatiin gitu. Jadi kita nggak pakai signal. Nah kalau dia teleponan atau video callan itu kan berarti kan dia pakai signal kan gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, walaupun tidak semuanya kesalahan dari handphone, bisa juga kesalahan dari kerusakan atau apa, tapi paling tidak tolonglah ikuti peraturan dan tolong mengerti gitu loh akan bahaya-bahaya seperti itu. Karena apa yang dilakukan orang itu satu, itu kan yang jadi korban kan jadi banyak, misalnya ada apa-apa kayak gitu. Menurut aku yang aku omongin sih sebenarnya ke situ gitu loh. Banyak netizen yang akhirnya menilai bahkan makanya aku sedihnya gini, mereka nggak nangkap apa yang aku omongin, terus mereka nyinyirin aku, terus mereka sampai hina aku, hina keluarga aku kayak. Iya, banyak banget yang nyinyirin aku, bahkan mereka tuh hina aku, hina keluarga aku gitu loh. Dan aku yang nggak aku terima, bolehlah mereka hina aku, tapi mereka jangan pernah hina keluarga aku, apalagi anak-anak aku kayak gitu kan. Ini kan cuma mereka salah tangkap dari apa yang saya omongin kan gitu. Jadi bukan berarti saya tuh nggak empati, saya sangat berempati, saya sangat sedih dengan kejadian itu karena saya juga takut. Saya pengguna pesawat yang aktif, saya takut banget kalau misalnya saya hal itu terjadi kepada saya. Makanya saya memperingatkan, makanya kalau naik pesawat itu handphonenya dimatiin gitu loh. Jadi bukannya buat yang sedang terjadi sekarang, tapi buat kita semua. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya sebelumnya ribut sama orang gara-gara hal itu gitu loh. Banyak juga yang bilang, Mbak Anissa kok nggak tepat komentarnya begitu di saat orang lagi iya, buka, mungkin. Pansos nih, Oke, mungkin saya komennya tidak tepat karena pada saat kejadian saya sama dengan kejadian sekarang lagi ada kejadian pesawat lain gitu ya, ada musibah ini ya, mungkin komen saya nggak tepat, tapi kan saya sudah klarifikasi dan saya sudah minta maaf. Tuhan aja masih memaafkan
Masa saya nggak dimaafin sih sama manusia? Saya sih ya whatever ya. Maksud saya kan saya tidak ada tujuan saya untuk eh, tidak empati, tidak ada sama sekali demi Allah. Nggak ada tujuan saya untuk mengomentari musibah yang sudah terjadi sekarang. Kalau yang saya omongin, tapi yang saya komentari itu buat semua orang, buat semua penumpang yang mau naik pesawat, ikuti peraturan penerbangan. Misalnya harus matikan handphone, ya dimatikan mode online-nya kayak gitu aja sih. Tuh. Terkait untuk apa namanya tragedi pesawat Sriwijaya yang jatuh sendiri, Mbak Nisa melihatnya seperti apa? Iya sedih ya, walau semua udah dibilang ya takdir gitu. Tapi ya tetap sedih, aku sedih banget gitu dengan adanya kejadian seperti ini. Takut juga karena aku juga sering banget terbang kayak gitu. Jangan dikira aku nggak berempati loh, aku sangat berempati sekali. Makanya aku miris kesalahan dari orang satu dua tapi berimbas kepada banyak orang gitu. Dan aku ya udah sekarang ini kalau naik pesawat itu aku selalu punya ilmu ikhlas. Aku ikhlas. Aku selalu tawakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya selalu berpasrah diri sama Allah gitu. Saya berpasrah diri ya kalau memang Allah menginginkan saya, dimanapun saya bisa menghembuskan napas terakhir saya kan. Tapi ya kalau bisa dalam keadaan husnul khotimah kan. Tapi menurut aku orang yang meninggal di kecelakaan pesawat ini, insya Allah semuanya dapat surga terbaik di pangkuan Allah gitu. Saya yakin itu karena mereka itu syahid dalam berpergian, mereka dalam menjalankan tugas gitu. Dan saya sangat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat para korban. Semoga keluarga tabah, sabar. Aku ngerasain lah apa yang mereka rasain. Pasti pedih banget, pasti sedih banget, pasti aku tahu itu. Makanya aku mohon maaf kalau memang ada kata-kata aku yang salah. Sebenarnya nggak ada niat aku untuk mengomentari yang sedang terjadi sekarang, tapi aku mengingatkan kepada semua penumpang penerbangan supaya mematuhi apa yang menjadi ketentuan daripada penerbangan. Tapi Mbak Nisa pernah nggak menggunakan pesawat turbulensi atau seperti apa? Pernah. Tuh. Aku pernah punya pengalaman penerbangan yang cuaca buruk, pernah tiba-tiba kehilangan hampa udara, pernah gitu. Karena emang aku intensitas aku terbang tuh sangat tinggi, makanya aku mengerti banget akan sebuah penerbangan. Makanya aku ikutin prosedur dari apa yang menjadi ketentuan penerbangan karena aku pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi sedikit tuh soal kabar Juwita sendiri udah menikah, itu benar nggak sih? Apa emang? Kalau saya sampai saat ini belum pernah melihat yang namanya pernikahan anak saya gitu ya. Nah kalau memang ada berita-berita seperti itu, saya tidak bisa berbicara lebih jauh karena saya belum pernah melihat adanya sebuah pernikahan. Tapi kalau ada beredar pemberitaan itu gitu, katanya kita udah menikah dengan seorang pria itu gitu. Dan sebelumnya udah dikenalan juga nggak pria yang saat ini? Oh iya aku tahu. Kita udah beberapa kali ketemu, tapi Jui nggak pernah bicara kalau mereka sudah menikah. Dan masa iya kalau misalnya memang menikah, masa aku nggak ada di situ gitu loh. Ya, tapi aku tidak pernah bertanya. Aku tidak pernah bertanya karena aku nggak mau mengganggu privasi daripada anak aku. Jadi
Aku tuh kalau misalnya dia ngomong baru aku jawab. Tapi kalau untuk aku untuk bertanya lebih jauh kayaknya enggak deh. Berarti itu hoax atau gimana? Dibilang hoax juga nggak tahu ya karena aku belum tahu gitu loh. Aku nggak tahu. Tapi gimana saat ini pria yang memang dekat atau memang menjadi kekasihnya Cuy sendiri, seperti apa figurnya, dan ini yang menjadi diharapkan sama Mbak Ani sendiri untuk ya ini layak untuk menjadi pendamping? Kalau aku semuanya memberikan keleluasaan kepada si anak ya, dan aku tidak menghakimi orang itu buruk atau baik gitu, tidak kapasitas aku karena yang menjalani adalah anaknya. Jadi kalau di mata aku ya saat ini baik-baik aja gitu. Aku nggak pernah mau ikut campur terlalu dalam. Dulu kan sempat artinya ketika Cuy deket sama siapa, Mbak Ani ikut Iya, yang itu dulu. melarang atau saat ini gimana? Itu dulu. Itu dulu mungkin pada saat dia masih belum aku anggap dewasa. Tapi kan sekarang Jui kan udah dewasa. Jadi aku pikir ya udah itu semuanya saya udah serahkan ke dia. Dia yang menjalani dan dia yang harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dari harapan dari seorang ibu kepada Cuy sendiri, apa sih artinya biar cepat nikah juga? Ya, harapan aku sih ya semoga Jui mendapat pasangan yang diinginkan, menjadi seorang istri yang baik buat pasangannya nanti. Semoga Jui bisa mendapatkan apa yang Jui harapkan.